Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkawinan domba dan memproduktivitaskan kehamilan serta anaknya ya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Sebelum kita melanjutkan ke video selengkapnya, silakan teman-teman subscribe terlebih dulu channel ini, karena kita akan selalu terus mengupload video yang lebih menarik lagi. Serta untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan, apalagi kritik dan sarannya itu bersifat membangun ya teman-teman. Yuk langsung kita ke pembahasan selengkapnya. Baik teman-teman, ini dia domba-dombanya sedang makan malam nih. Alhamdulillah makan malamnya sangat lahap ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas produktivitas kehamilan domba dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun ya. Jadi sebenarnya kita harus punya tujuan itu memelihara domba itu ya, mau itu skala kecil ataupun kalau skala udah besar, pasti tujuannya itu udah pasti ya teman-teman. Ini untuk yang masih baru atau masih skala kecil, masih skala rumahan yang masih sedikit, itu juga kita harus punya program ataupun punya tujuan untuk apa kita memelihara domba ya. Seperti saya ini asalnya itu punya 3 bikang ya. Sedikit cerita saja, 3 bikang siap indukan, siap hamil. Nah, waktu itu saya belum punya pejantannya juga ya. Sama di sini di sekitar juga tetangga-tetangga kandang belum punya jantannya atau panglakinya ya, masih punya betina-betinanya aja. Jadi waktu itu ceritanya sekitar bulan Rajaban ya, sebelum bulan Idul Adha, sebelum bulan Idul Kurban itu saya beli badot itu ya, yang perkiraan umurnya itu sekitar 1 tahun lebih lah, udah siap untuk menjadi pejantan atau panglakinya ya teman-teman. Waktu itu di kandang ini sekitar 1-2 bulanan ya. Jadi alhamdulillah kita kawinkan ketiga betina ini sama 1 pejantan teman-teman. Jadi alhamdulillah dari 3 itu yang sampai melahirkan, sampai beranak itu kita 2 ya, 2 betina ini nih. Untuk yang satunya lagi itu belum hamil sampai sekarang. Nah, ini berhubung itunya domba pejantannya, domba panglakinya kita kurbankan waktu tahun kemarin, jadi kita nggak punya lagi badot ya. Itu juga yang kita punya yang masih kecil sudah kita jual kemarin karena ada kebutuhan mendesak teman-teman. Jadi nah, kita harus punya tujuan itu, dombanya itu mau jual beli ataupun mau breeding atau budidaya ya teman-teman ya. Tapi biasanya kan kalau kita udah budidaya sekalian, kalau ada peluang untuk jual beli sikat aja, jadi sambil menyelam minum air ya teman-teman. Mungkin kalau jual beli kita harus punya modal nggak cukup banyak sih, harus, tapi perputaran keuangannya itu harus bagus ya. Nah, ini saya tujuannya itu adalah breeding teman-teman, untuk tahun ke-1 ke-2. Mungkin saya itu punya waktunya, saya kasih alokasikan waktu sekitar 3 tahun teman-teman ya. Karena kita itu terbentur dengan modal, jadi modal kecil tapi kita merintis dari bawah, mudah-mudahan bisa berkembang ya teman-teman. Target yang alokasikan oleh saya itu sekitar 2-3 tahun. Nah, ini kita tahun pertama sudah tidak punya pejantan lagi ya, tapi saya juga punya tujuan ya. Jadi untuk teman-teman nih sedikit ceritanya, tadi melanjutkan cerita yang tadi. Dari mulai kita kawinkan itu sampai ke melahirkan, usia kandungan domba itu kan sekitar 6 bulan tuh.
Alhamdulillah dua domba ini tembus. Satu bikang itu ada yang 2 dan satu bikang itu ada yang 1. Nah seperti ini teman-teman, sampai melahirkan ini sekitar usia 2 bulan. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan ada pejantannya lagi, ini sudah bisa dikawinkan lagi ya teman-teman. Jadi pas nanti sudah tidak menyusui itu si hamilnya udah gede. Nah ini untuk yang ini belum saya kawinkan lagi karena belum ada si pejantannya atau si badotnya. Dan ini yang ini big danten atau belum pernah beranak nih teman-teman. Yang ini yang bertiga ini baru sih sebenarnya beli. Ini beli baru ya. Yang 3 itu adalah bawaannya awal kita mulai ya. Kalau yang ini beli ya. Jadi untuk yang pertama, untuk yang budidaya itu yang harus disiapkan adalah indukan. Indukan itu biasanya kenapa kita nggak punya indukan, karena nggak ini ya, maksudnya nggak nunggu besar, yang kecil-kecil udah dijual gitu teman-teman, karena kebutuhan yang mendesak. Jadi kita nggak punya badot ya. Jadi siapkan itu indukan nih. Kalau yang saya indukannya itu sekitar 3 ya, kita anggap itu bukan belum waktunya indukan, mungkin beberapa bulan lagi. Ini ketiga indukan ini belajar dari pengalaman, berarti kemarin si badotnya itu kurang bagus ya, kurang produktif, karena hasil perkawinan ketiga betina ini yang jadi itu cuma 2, berarti yang ini gagal. Nah kita antisipasi untuk kegagalan itu, berarti kita butuh dari 3 betina itu kita butuh 2 badot ya teman-teman, atau pejantannya. Jadi kalau 2 badot mungkin yang ini kan menuju dewasa juga nih, ini menuju indukan juga, mungkin kita bisa untuk 1 di sini, 1 jalo di sini, dan 1 jalo di sini nih. Nah begitu teman-teman. Jadi mungkin produktivitasnya yang kemarin itu jalurnya kurang bagus, jadi yang jadi itu cuma 2 betina saja yang sampai melahirkan, yang 1 ini belum ya teman-teman. Nah kita berbicara tentang produktivitas kehamilan domba ya. Iya itu benar, salah satunya kita harus punya jalu teman-teman. Untuk pemilihan jalu silakan yang bagus, tapi itu juga tidak bisa menjamin terhadap keturunannya bagus teman-teman. Ada juga, tapi kan apa namanya, kalau jalunya bagus, betinanya bagus, itu hampir 80% keturunannya bagus, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang jelek juga teman-teman. Nah saya kasih contoh seperti ini ya. Ini dengan ketiga anak ini sama itu 1 jalu teman-teman. Nah kalau yang ini nih 1, kalau ini sama ini 1 indukan nih 2, yang ini sama ini. Tapi ini duluan lahirnya, terus disusul sama ini yang 2. Tapi lihat perbedaannya, ini sama 1 jalu teman-teman. Tapi perbedaannya silakan teman-teman bisa bandingkan ya. Nah kalau juga untuk masalah perkembangan badan ataupun pertumbuhannya itu tergantung kita ngurusnya kayak gimana ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu kita harus punya bibit dulu, bibit betinanya, jalunya. Kalau tidak punya jalu itu susah teman-teman. Seperti ini seharusnya sudah siap dikawinkan lagi, berhubung jalunya nggak ada jadi nganggur dulu gitu. Nah untuk 1 tahun itu kita produktivitaskan, kita capai target 1 tahun itu sekitar 2 kali ini ya beranak, 2 kali hamil, 2 kali beranak. Kalau jalunya ada kita targetkan itu seperti itu. Jadi dalam waktu 2 tahun itu kita bisa memproduksi atau melahirkan anak dari keempat, kita sebut itu aja, nanti udah gede pasti jadi indukan. Jadi kita keempat betina ini kita memproduksi dalam 2 tahun itu, berarti 4 kali produksi ya teman-teman, 4 kali melahirkan. Itu teman-teman cukup lumayan lah, dikali kita ambil 1 aja, berarti dalam 2 tahun itu kita punya 1 tahun 2 kali itu kita punya 8 ya teman-teman. Udah lumayan 8 anakan dari 2 tahun. Itu maksimal ya sebenarnya, bisa juga untuk antisipasinya itu 3 kali aja ya teman-teman untuk beranak selama 2 tahun itu.
Tapi kita maksimalkan, tujuan kita, target kita adalah dalam waktu 2 tahun itu kita bisa mencapai produksi 4 kali teman-teman. Jadi pada posisi tahun pertama kita kawinkan dulu. Nah pas usia kan ininya apa namanya, usia kandungannya itu usia kehamilan 6 bulan, terus melahirkan. Nah sekitar 2 bulan lagi, setelah 2 bulan ini dari melahirkan anaknya segede gini, kita kawinkan lagi. Berarti sudah 8 bulan. Selama 6 bulan lagi berarti sekitar 14 bulan waktu domba ini nih. 14 bulan sudah bisa lagi beranak lagi ya, yang kedua kalinya teman-teman. Jadi kayaknya pengen target 4 kali, tapi kayaknya bakal cuma bisa 3 kali. Tapi kita maksimalkan teman-teman dalam menumbuhkan pertumbuhan dari anak-anaknya ya. Kalau anak-anaknya tumbuhnya bagus, mungkin bisa lebih cepat lagi indukannya dikawinkan teman-teman. Nah itu ya, jadi dari keempat indukan kita bisa produksi selama 2 tahun itu 8 anak teman-teman. 4 indukan, 4 betina, 2 jantan kita bisa produksi dalam 2 tahun itu 8. Nah itu sudah bisa kita hitung ya teman-teman, sesuai dengan rencananya. Kalau kita tambah lagi, tapi kan kita mungkin kalau kalau si jantannya bagus itu cukup 1 jantan, 4 indukan mungkin cukup. Tapi kita belajar dari pengalaman yang lalu, 1 jantan itu kawini 3 betina jadinya cuma 2. Jadi kita ambil kesimpulan 1 jantan itu 2 betina teman-teman ya gitu. Jadi kalau semakin banyak betinanya, mungkin juga produksinya semakin bagus juga ya. Tentunya itu akan seimbang dengan pakannya juga, pengeluarannya ya teman-teman. Kita harus beli dedak dan lain sebagainya ya. Tapi insya Allah kalau pengolahannya baik dan pengurusannya baik, itu akan ketutup ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin di video kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Silakan ada yang mau mengkritik, mau komen saran, silakan. Apalagi kritik dan sarannya itu membangun, sangat diperbolehkan sekali ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.